Baik, debat ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Fitria Susanti, saya selaku pembicara pertama dari pemerintah penutup. Seperti yang kita ketahui, mosi kita hari ini, Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis dengan konteks informasi. Spesialis didefinisikan sebagai seseorang yang dimiliki kemampuan khusus dan skill terkait pekerjaan tertentu di area ilmu tersebut. Kita ketahui dulu apa itu glorifikasi. Glorifikasi yaitu memuliakan atau mengagung-agungkan. Pantas, apakah ini pantas dengan karir spesialis adalah sebuah pekerjaan yang lebih memfokuskan atau mengidentifikasikan kepada satu pekerjaan. Saya rasa ini sangat tidak pantas ketika kita mengagung-agungkan satu pekerjaan, di mana kita dapat mengetahui satu hal yang layak untuk diagungkan atau dimuliakan pasti berdasarkan dengan hati nurani dan kepercayaan kita. Otomatis seperti kita memuliakan atau mengagung-agungkan Tuhan, gitu. Jadi sebuah pekerjaan tidak pantas dan tidak layak seperti yang kita ketahui bahwa untuk diagungkan, karena itu merupakan salah satu pekerjaan, bukan suatu kepercayaan yang kita hendak untuk diagung-agungkan. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah pembuka bahwa ya, kami sangat menyesali terjadinya glorifikasi pada karir spesialis. Kenapa? Karena ini dilihat dari globalisasi, mobilisasi dalam dunia pekerjaan sehingga tidak berpengaruh pada satu hal. Berdasarkan perkembangan zaman, manusia dituntut untuk berubah-ubah dalam hal pekerjaannya. Jadi kita dapat berpikir, Dewan juri yang terhormat, ketika kita berfokus pada satu pekerjaan atau kita spesifikasi pada satu pekerjaan, contoh kecilnya, saya berfokus pada satu pekerjaan sebagai seorang guru. Lantas ketika saya sudah bekerja di satu tempat, kemudian ada satu hal dan lain sebagainya sehingga saya harus pindah tempat. Kemudian disedangkan di tempat baru saya untuk pekerjaan guru itu sudah sangat cukup dan memadai, tidak ada membutuhkan tenaga kerja guru. Berarti saya harus memutar otak saya harus berpikir pekerjaan apa yang sekarang sedang dibutuhkan. Mungkin pelayan restoran, kemudian pencuci motor, atau pekerjaan-pekerjaan yang di kantor lain yang mungkin bisa saya kerjakan. Tetapi karena keahlian saya atau spesifikasi saya hanya bekerja dalam bidang guru, ini merupakan masalah untuk saya karena saya hanya fokus pada satu skill saya saja. Ini adalah bentuk masalah ketika kita terlalu mengagung-agungkan atau kita terlalu glorifikasi pada karir spesialis. Kemudian kita lihat lagi, ketika kita mau masuk dalam karir spesialis, kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang memang berhubungan dengan karir tersebut. Kita masuk dalam suatu bidang spesialis yang kita ingin masuk, kita harus mempersiapkan diri karena tidak semua pekerjaan, tidak semua pendidikan itu berhubungan dengan karir spesialis. Contoh kecilnya, saya menjadi seorang spesialis mata. Ketika saya menjadi seorang dokter spesialis mata, tidak semua pekerjaan yang ada di muka bumi ini itu berfokus pada pekerjaan itu. Saya sendiri selaku dokter spesialis mata yang berfokus pada sesuatu hal yang berhubungan dengan mata rabun ataupun mata lain dan sebagainya. Nah, itu adalah urusan saya ketika saya menjadi seorang spesialis karir spesialis di bagian dokter mata. Nah, namun hal itu tidak akan mudah ketika saya langsung tiba-tiba menjadi seorang spesialis mata, tidak. Jadi saya akan melakukan melalui berbagai macam proses. Kita harus menyiapkan dana yang lebih. Iya, ketika saya bekerja sebagai guru atau saya bekerja sebagai pelayan di restoran, otomatis saya sudah menyiapkan dana. Namun dana yang saya keluarkan tidaklah sama dengan ketika saya spesialis sebagai dokter mata. Kenapa? Ketika saya contohnya mengambil karir spesialis, itu saya harus mempertimbangkan dana. Dana itu digunakan untuk membayar saya harus membayar fasilitas, kemudian ahli yang lebih kompeten, kemudian harus memiliki segala sesuatu yang otomatis bagus. Kemudian saya tidak mungkin kan kalau saya ingin menjadi seorang karir spesialis di bagian dokter mata, kemudian saya menyewa atau saya belajar tentang keguruan, itu pasti tidak mungkin. Otomatis saya harus masuk di fakultas kedokteran atau di fakultas kesehatan untuk lebih mengetahui hal itu, kemudian akan diproses lagi untuk masuk ke bagian lebih detail tentang kesehatan mata.
Kemudian, ini akan menjadi permasalahan ke depannya. Apabila spesifikasi Anda tidak berguna dan tidak terpakai di masa depan, hal ini menjadi masalah untuk beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Contoh kecil, teman-teman dan dewan juri yang terhormat. Ketika saya lebih fokus menjadi seorang ahli dokter mata, kemudian saya sudah melakukan segala hal, mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak dana, kemudian menggunakan ini itu, lalu apa yang saya inginkan menjadi seorang dokter spesialis mata, kemudian sudah terpenuhi. Namun di masa depan, dokter spesialis mata itu dengan perkembangan zaman, dokter spesialis mata itu kemudian makin berkembang, ada alat-alat yang lebih canggih daripada tenaga manusia, kemudian tidak membutuhkan lagi tenaga kerja manusia, segala sesuatu sudah mulai dirancang dengan baik. Ini menjadi masalah untuk saya selaku orang yang berkarir di bagian spesialis dokter mata, contohnya seperti itu. Jadi ketika tenaga saya sudah tidak dibutuhkan, otomatis saya harus memutar otak, saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan untuk melanjutkan hidup saya, untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan skill yang saya punya sebagai karir spesialis dokter mata itu sudah tidak dibutuhkan karena perkembangan zaman dan kepintaran teknologi di masa depan. Ini akan menjadi masalah karena apa? Untuk orang tua kita sudah mengeluarkan banyak sekali biaya untuk membiayai perkuliahan kita agar mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Kemudian hal ini juga tidak memastikan kita untuk kedepannya itu akan bekerja seperti itu. Roda kehidupan itu tidak ada yang tahu. Jadi kapasitas kehidupan kita selaku manusia, kita harus bisa menyeimbangkannya dengan menyiapkan cadangan. Sistematisnya seperti itu. Kita harus menyediakan cadangan pekerjaan samping kita. Kita tidak boleh terfokuskan pada satu pekerjaan saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kehidupannya ke depan seperti apa. Seperti yang saya bilang, perkembangan globalisasi seperti apa ke depannya, tidak ada yang tahu. Mungkin ke depannya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan lebih maju, sehingga tenaga manusia itu akan berkurang dan digunakan tenaga teknologi. Dan apa yang dikatakan oleh pemerintah pembuka saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Ini menjadi dampak kita untuk lebih harus mengutamakan apa yang lebih penting untuk kita. Pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang kita nomor duakan daripada Tuhan. Kenapa? Kita sebagai manusia yang beragama, baik agama apapun, kita pasti memuliakan atau mengagungkan Tuhan kita. Tidak mungkin kan kita mengagungkan pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu sumber kehidupan kita, namun bukan berarti kita mengagungkan. Contoh kecil teman-teman, untuk mengagungkan atau memuliakan Tuhan kita selalu melakukan ibadah kepada Tuhan kita, baik untuk umat Islam ataupun yang lainnya. Nah, ini untuk pekerjaan kita tidak mungkin kan kita beribadah untuk pekerjaan kita, tidak. Ketika kita melakukan pekerjaan saja, kita masih sempat untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memperlancarkan kegiatan kita, pekerjaan kita. Otomatis kita lebih harus memuliakan dan mengagung-agungkan Tuhan. Bukan berarti kita mengagungkan pekerjaan kita. Saya rasa itu salah besar. Pekerjaan itu merupakan satu hal yang penting, namun jangan terfokus pada satu pekerjaan saja, karena pekerjaan itu adalah satu hal yang sangat penting. Baik, apa yang disampaikan oleh pemerintah pembuka itu sudah sangat bagus sekali, karena memang kami sangat menyesali adanya glorifikasi. Seharusnya tidak ada glorifikasi pada karir spesialis, karena ini tidak akan menentu ke depannya. Itu saja tanggapan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.